Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Everman Marsar Subrian dengan NIM 124130880 dari kelas L1 mata kuliah pemecahan masalah dengan pemrograman. Pada video ini saya akan menjelaskan case 5, yaitu demo program penyelesaian masalah menggunakan algoritma greedy. Pada video ini akan dibahas konsep greedy, alasan pemilihan algoritma, serta demo program yang telah saya buat menggunakan bahasa pemrograman C. Latar belakang. Dalam pemrograman, banyak permasalahan yang bersifat optimasi, yaitu mencari solusi terbaik dari berbagai kemungkinan yang ada. Permasalahan optimasi sering muncul dalam kehidupan nyata, serta pengelolaan uang, penjadwalan, dan pemilihan sumber daya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan algoritma yang efektif, efisien, dan mudah diimplementasikan. Algoritma greedy merupakan salah satu metode yang sering digunakan karena kesederhanaan konsep dan kecepatan eksekusinya. Pengertian. Algoritma greedy adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi pada setiap langkah secara lokal. Keputusan yang diambil tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Hasil akhir dari algoritma greedy belum tentu merupakan solusi optimal secara global. Karakteristik yang pertama yaitu mengambil keputusan berdasarkan kondisi saat ini. Yang kedua, tidak melakukan penelusuran ulang terhadap keputusan sebelumnya. Yang ketiga, proses penyelesaian masalah berlangsung secara bertahap. Dan yang keempat, memiliki kompleksitas waktu yang relatif rendah. Algoritma greedy memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu prosesnya yang sederhana dan cepat. Namun, algoritma ini tidak selalu menghasilkan solusi paling optimal secara keseluruhan, tetapi sangat efektif untuk kasus tertentu seperti penukaran koin. Case pertama yaitu coin exchange, di mana masalahnya yang diketahui nilai uang A sama dengan 32. Koin tersedia 1,5, 1, 5, 10, 25 dengan tujuan menentukan jumlah minimum koin. Setelah dilakukan pemrograman, maka hasil yang dapat yaitu jumlah minimum koin yaitu 4. Koin yang digunakan 25, 5, 1, 1. Program ini menggunakan array untuk menyimpan nilai koin dan perulangan untuk menjalankan algoritma greedy hingga mendapatkan hasil akhir. Kasus kedua yaitu min-max. Dengan masalah diberikan data bilangan 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, dan 24 dengan tujuan yaitu untuk menentukan nilai minimum dan maksimum dengan memilih nilai terbaik secara bertahap. Setelah dilakukan pemrograman, hasil yang didapat dengan data array 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, 24 dengan nilai minimum 1, nilai maksimum 35. Kelebihan dan kekurangan greedy. Pertama, kelebihan greedy yang pertama sederhana dan mudah diimplementasikan. Kedua, logika algoritmanya biasanya mudah dipahami. Ketiga, cepat dan efisien. Keempat, cocok untuk masalah besar karena waktu eksekusinya relatif rendah. Yang kelima, menggunakan sumber daya kecil. Keenam, tidak membutuhkan banyak memori dibandingkan algoritma seperti dynamic programming. Ketujuh, optimal untuk masalah tertentu. Dengan kekurangan yang pertama, tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Kedua, keputusan lokal terbaik bisa mengarah pada solusi global yang buruk. Ketiga, sulit menentukan apakah greedy cocok. Keempat, tidak semua masalah memiliki greedy choice property. Kelima, tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Keenam, hanya fokus pada langkah saat ini. Dan yang ketujuh, kurang fleksibel. Yang kedelapan, jika sudah memiliki suatu langkah, biasanya tidak bisa diperbaiki di langkah berikutnya. Algoritma greedy memiliki kelebihan berupa kemudahan implementasi dan waktu eksekusi yang cepat, namun memiliki kekurangan karena tidak selalu menghasilkan solusi paling optimal untuk semua jenis masalah. Dengan kesimpulan, algoritma greedy digunakan untuk menyelesaikan masalah coin exchange dan min-max karena mampu menghasilkan jumlah koin minimum dengan cara memilih koin bernilai terbesar pada setiap langkah.
Implementasinya sederhana, cepat dieksekusi, dan mudah dipahami, sehingga cocok digunakan pada permasalahan optimasi tertentu. Algoritma greedy juga sangat efektif digunakan. Implementasi dalam bahasa C juga mudah dipahami dan menghasilkan solusi yang optimal untuk kasus ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.